Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwan fiddin, a'azzakumullah. Pada subuh hari ini kajian kita memahami makna atau pesan Allah yang terkandung pada surat 48 Al-Fat ayat 29. Ayat ini sangat erat kaitannya dengan kondisi yang kita berada di bulan Rabiul Awal. Silakan Bapak Ibu buka Qurannya. Yang punya Quran, buka Quran. Yang ada HP, aplikasi Quran, silakan dibuka. Langsung merujuk ke surat 48 Al-Fat ayat 29. Sudah ketemu? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit tawrati wa mathaluhum fil injil kazar'in akhrajatahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa ala suqi yu'jibu az-zurra'a liyaghiza bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Sebelum kita bahas ayat ini, ketahuilah bahwa isi ayat ini sudah Allah cantumkan dulu di kitab Zabur, di kitab Taurat, di kitab Injil. Berarti ayat ini isinya sudah lama beredar di zaman-zaman kenabian dulu. Kalau ada Zabur, Taurat, Injil yang asli itu pasti dibaca oleh zaman sekarang ini. Cuma sayang itu nggak ada lagi Pak. Kalaupun ada sudah expired, ya. Sehingga semua isi ayat ini di kitab-kitab dulu sudah terhimpun semuanya di Al-Quran. Khususnya surat 48 ini ayat yang ke-29. Cuma sayang umat Muhammad jarang memahami ayat ini, sehingga dalam praktek hidup tidak tampak atau tidak banyak tampak dalam sikap hidup oleh umat Muhammad. Insyaallah subuh ini kita bahas dan nanti kita diskusi hal-hal yang ragu, yang tidak paham, yang salah paham, yang beda paham, kita diskusikan. Ya. Di awal ayat Allah menyatakan kepada kita Muhammadur Rasulullah, menggunakan kalimat mubtada dan khabar mubtada. Mubtada itu kalimat awal
khobarnya menjelaskan mubtada tadi. Muhammad siapa dia? Dia adalah Rasulullah. Apa itu Rasulullah? Delegasi Allah, tugasnya Allah, utusannya Allah. Ke siapa? Allah mengutus beliau tidak untuk kalangan tertentu, untuk umat tertentu, tidak, bangsa tertentu, tidak sama dengan Rasul sebelum beliau. Ke Rasul sebelum beliau Allah utus hanya untuk orang tertentu, umat tertentu, bangsa tertentu, zaman tertentu. Tapi Muhammad tidak. Dia Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir, diutus untuk seluruh manusia, seluruh makhluk di alam ini. Berarti siapapun yang hidup ketika berutus, sejak itu sampai kiamat, itu umat beliau semuanya. Nah, coba kita hitung-hitung deh. Tahun berapa Muhammad diucapkan sebagai Nabi Rasul? Ayo, tahun berapa? Tahun berapa itu? Coba hitung. Beliau lahir tahun 571 Masehi, betul? Telah beliau dinobatkan sebagai Nabi dan Rasul umur 40. Tinggal tambah saja 571 tambah 40 berapa? Berapa? 611. Berarti tahun 611 Masehi beliau dinobatkan menjadi Nabi dan Rasul, dilantik beliau di puncak Jabal Nur di dalam Bahira umur 40 tahun. Nah, sejak itu dikatakan manusia di alam semesta ini Allah catat, Allah kelompokkan kepada umat beliau. Karena la nabiyya ba'da, tidak ada nabi dan rasul setelah beliau, maka sampai hari ini, sampai kiamat, semuanya terhitung sebagai umat beliau. Setuju atau tidak setuju, mau atau tidak mau, kata Allah, kalian semuanya umat Muhammad. Nanti ketika pada mahsyar digelar, mahkamah Allah Qadirul Jalil digelar, setiap manusia dikumpulkan bersama Rasulnya masing-masing. Umat yang hidup sekarang ini, yang harusnya umat Muhammad, tapi mereka nggak akui, mereka bingung tuh mau kemana mereka berkelompok. Datang ke Nabi Isa, ya Isa, boleh nggak kamu di sini? Kamu siapa? Kami umat engkau, umat saya. Kamu lahir tahun berapa? Hidup tahun berapa? Di zaman siapa? Saya hidup lahir sekitar tahun 1900-an Masehi. Oh, udah jauh itu. Setelah saya tiada, saya Allah angkat, ya. Berarti kalian hidup di zaman Muhammad. Nah sekarang pergilah ke Muhammad. Kamu umat Muhammad. Kaget dia. Datang ke Isa, ditolak. Datang ke Muhammad. Ya Muhammad, boleh nggak kamu di sini? Kamu umat siapa? Umat engkau ya Muhammad. Walaupun berat mengatakannya. Kenapa berat? Selama itu tidak diakui soalnya. Tidak diakui. Umat saya, iya. Kamu tahu berapa lahir? Tahun berapa hidup? Di zaman siapa? Lahir sekitar 1900-an sekian. Oh iya, umat saya. Kata Muhammad, umat saya. Cuma karena kamu selama hidup tidak akui saya nabimu, Rasulullah, ya sudah masuk tapi sana pinggir. Ibaratnya apa? Mentimun buku, apa artinya itu? Tahu nggak? Mentimun buku apa artinya? Itu
istilah di Minangkabau ya. Ya berarti di Minangkabau aja ya. Mentimun buku apa artinya? Hah? Masuk karung tapi nggak dihitung. Masuk karung tapi nggak dihitung. Dia masuk karung tapi nggak dihitung. Kenapa? Dia bengkok. Nggak dihitung dia. Artinya diakui Muhammad umatnya tapi minggir dulu. Karena nggak beriman kepadaku. Disitulah mereka menyesal. Ya. Jadi ayat mengatakan Muhammad itu adalah utusan Allah untuk semua manusia. Sejak tahun 11 sampai kiamat semuanya umat Muhammad. Buka surat yang ke-21 Al-Anbiya ayat 107. Allah tegas mengatakan, surat Al-Anbiya 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk seluruh alam semesta, pemberi rahmat bagi semua alam. Nanti buka tafsirnya, terserah tafsir At-Tabari kan, Ibnu Katsir kan, As-Sa'di kan, Al-Mu'assar kan, terserah. Al-Azhar Al-Hamkana. Saya sudah buka sekitar 30 tafsir kan. Alam itu artinya satu, alam insan, alam berupa manusia. Ya. Dua, alam hayawan, alam berupa hewan, binatang. Tiga, alam nabat, alam berupa tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman. Empat, alam hajar, alam berupa batu-batuan, makhluk mati. Artinya Muhammad itu diutus untuk seluruh alam, baik untuk manusia, untuk hewan, tumbuh-tumbuhan, dan batu-batuan. Muhammad diutus memberi rahmat bagi semua alam tadi. Dengan kehadiran beliau, bagaimana bumi ini tenang, tentram, nyaman, tidak kacau balau. Karena ketika Nabi diutus, dilahirkan di kota Arab, di tanah Arab, kondisi sana jahiliyah, tak beradab, tak berakhlak. Ya, apa itu jahiliyah? Apa itu jahiliyah? Orang anggap itu bodoh, zaman kebodohan. Tidak, saya katakan tidak. Zaman jahiliyah bukan kebodohan, tapi zaman masa bodoh, bukan bodoh. Bapak buktikan, betulkah zaman itu bodoh? Bapak pernah ke kota Madain Saleh? Itu dari Madinah itu, kalau Bapak umrah haji, pergilah ke Madain Saleh. Quran surat yang ke-15 Al-Hijr, itu kota Al-Hijr, kota batu Madain Saleh. Jadi kalau kita masuk ke kota itu kan, baru gerbang aja masuk kita kaget, Masya Allah, kota itu dilingkari oleh gunung batu yang dipahat, gunung batu dipahat. Masya Allah, saya kaget Pak, ya Allah, indahnya ini gunung batu dipahat, ya berbentuk tanaman, tumbuh-tumbuhan, berbentuk binatang, berbentuk manusia, batu, ya bahkan berbentuk rumah, ya. Nah, di bawahnya baru kota mati yang Allah azab, ada puing-puing sampai hari ini masih ada puing-puingnya. Di bawahnya puing-puingnya kota yang telah hancurkan, tapi di atasnya gunung batu yang dipahat. Bahkan ada di tengah padang pasir ada batu berbentuk gajah besarnya separuh masjid ini Pak, separuh masjid besarnya, besar sekali Pak, batu dipahat. Itu dengan tangan, yang tangan dipahat Pak. Ini menandakan orang itu hebat, pintar, kuat.
berpindah ke Yordania. Ada Petra namanya. Petra lebih hebat lagi, yaitu gunung batu yang panjang besar, dipahat dengan tangan, berbentuk rumah dan istana. Saya masuk situ, saya masuk ke rumah itu, pintu kecil Pak, rumah dan batu, saya masuk Pak. Masya Allah, masuk Pak, ada ruang tamunya, kamar tidurnya, ya, dapurnya, dalam batu Pak, jadi ke rumah dalam batu. Saya tanya ke orang sana, ini pakai apa bikinnya? Pakai tangan katanya, yang dipahat, bukan pakai alat, tidak, pakai tangan dipahat. Coba batu dipahat Pak di rumah, jadi istana bertingkat. Itu menandakan orang dulu hebat-hebat, yang pintar-pintar, infrastrukturnya hebat. Jadi bukan bodoh, tapi masa bodoh, tidak tahu dengan yang hak dan yang batil, ya, yang haram halal tancap saja, itu masa bodoh. Jadi Muhammad dilahirkan di kota Mekah zaman jahiliyah, zaman masa bodoh. Makanya ketika Umar bin Khattab masuk Islam, nangis nangis dia. Kenapa nangis? Ingat dosanya di zaman jahiliyah. Apa dosanya? Bayi-bayi yang perempuan yang masih kecil dibunuh oleh beliau dengan tangannya, dicincang, dimutilasi, dikubur hidupnya. Coba, ini kalau ada zaman sekarang orang bunuh bayi, ya, itu kerjanya orang jahiliyah. Ya. Umar bin Khattab itu dulu bayi-bayi itu dibunuh, dikuburkan. Itulah dosanya. Kenapa? Di zaman itu orang punya anak perempuan malu. Orang Arab punya anak perempuan malu itu aib keluarga, aib. Tapi kalau anak laki-laki yang lahir, bangga mereka, senang dia, dijaga, dipelihara itu. Tapi kalau perempuan bunuh, kenapa? Aib keluarga. Itu jahiliyah di zaman itu. Beda lagi jahiliyah di zaman Fir'aun, di zaman Nabi Musa. Di zaman Fir'aun, yang perempuan bayinya dihidupkan, dirawat, dibesarkan, tapi laki-laki bunuh. Kenapa dibunuh? Kenapa dibunuh? Kenapa? Takut nanti laki-laki itu besar, cerdas, pintar, menggantikan kerajaannya. Yang tidak mau dia. Di Fir'aun itu punya Pak, menjadi raja sampai dia mati. Itu maunya dia. Jangan sampai ada penggantinya. Kalau ada penggantinya, anaknya, cucunya, ponakannya, penggantinya itu maunya Fir'aun. Tidak mau orang lain menggantikan. Siapa saja yang nampak bibit, hancurkan, bunuh. Itu yang terjadi di zaman Fir'aun. Makanya Fir'aun bunuh bayi laki-laki. Ya, itu strategi Fir'aun Pak. Jangan sampai ada nanti bayi yang besar, yang tumbuh, yang kembang, mampu mengalahkan dia. Nah itulah jahiliyah di Fir'aun lagi. Nah jadi Nabi Muhammad dilahirkan di kota suci Mekah, di tanah Arab yang jahiliyah, masa bodoh, akhlaknya amburadul. Nah sehingga dengan ayat tadi Nabi sambut dengan suatu perasaan, dengan sabda dia. Ayat mengatakan kami mengutuskan Muhammad untuk memberi rahmat bagi alam semesta. Nabi menyambut dengan sabda dia, apa kata Nabi? Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Saya ini Allah utus untuk menyempurnakan akhlak manusia yang tidak sempurna, memperbaiki akhlak manusia yang rusak. Di Nabi diutus memperbaiki akhlak manusia yang rusak. Akhlak jahiliyah itu dibenarkan agar menjadi akhlak yang mulia, yang Allah senangi. Nabi lah ikonnya, contohnya. Makanya surah 33 ayat 21 Allah mengatakan kepada kita. Surah 33 Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha
wal yawmil akhir wa huwa katsirun. Ya. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat contoh teladan, public figure, tuntunan, contoh uswatun hasanah. Nah, jadi sebenarnya setiap tahun orang peringatan Maulid itu rupiah, itu rupiah. Dengan harapan peringatan selesai, umat yang memperingati itu berakhlak seperti beliau. Itu maksudnya Pak. Jadi rasanya kalau peringatan tiap tahun ternyata akhlak tak berubah, gagal peringatannya. Gagal peringatannya. Jadi menurut saya supaya berhasil peringatan Maulid itu sampai ceramah itu 1 jam kan, 2 jam kan ceramahnya, dan ungkapkan siapa Rasulullah, gimana akhlak beliau, gimana akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, semuanya tersebar di hadis beliau, lengkap sudah. Jadi bongkar kepribadian beliau itu si ceramahnya, dengan harapan habis ceramah, habis peringatan orang punya mengikuti akhlak beliau, baru hasil hebat. Masjid jadi penuh karena itu, akhlak orang jadi baik karena itu, baru berhasil hebat. Ya. Jadi beliau itu uswatun hasanah, contoh tauladan dalam hal apa saja. Tentang kepribadiannya terungkap sudah di Quran, di hadis Nabi. Sehingga Allah yang menjamin. Buka surat Al-Qalam, surat 68 ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah langsung mengatakan, hai Muhammad, sungguh mulia akhlakmu, sungguh mulia budi pekertimu. Artinya Allah langsung memuji beliau, kehebatan beliau. Allah langsung memuji beliau, hai Muhammad, sungguh mulia akhlakmu. Kalau sudah Allah akui Pak, kita wajib akui beliau lah manusia beriman akhlaknya, paling mantap akhlaknya. Ya, nah, jadi kita umat beliau harus mencontoh beliau. Sehingga di Al-Fah tadi ada 4 kriteria umat beliau yang beliau akui kita umatnya. Ya, semoga nanti kita mampu mengamalkan 4 kriteria ini, 4 akhlak ini. Walladzina ma'am, umat beliau, orang bersamanya harus berakhlak, minimal ada 4 akhlak. Pertama, asyiddatu 'alal kuffar, bersikap tegas terhadap orang kafir. Ingat, bukan kasar Pak, bukan kasar, tidak boleh. Kepada umat lain yang tak seagama, tak seakidah, kita tidak boleh kasar ke mereka. Nabi tak pernah Pak, walaupun Nabi orang Yahudi, Nasrani, Majusi, jelas kafirnya, Nabi tak pernah, hai kafir, Nabi tak pernah, hai musyrik, Nabi tak pernah, tak pernah. Nabi jaga ucapannya ke mereka itu. Nabi hidup mengayomi semua mereka yang beda akidah, walaupun mereka berbangkang ke Allah. Akhlak Nabi luar biasa. Nabi berbaik-baik dengan orang kafir, baik Yahudi, Nasrani, Majusi. Cuma Nabi diminta oleh Allah asyidda al-kuffar, tegas. Apa tegas? Lakum dinukum waliyadin, lana a'maluna walakin a'malukum. Artinya dalam hal akidah dan ibadah tidak boleh bercampur aduk, harus ada pemisahnya. Ibarat sawah Pak, ini sawah Pak Budin, ini sawah Pak Ali. Supaya sawah tidak bercampur aduk Pak, ada pembatasnya. Apa namanya itu? Di Padang namanya pematang sawah, di Jawa apa namanya? Galengan. Nah, galengan. Di Padang namanya pematang sawah, di Jawa namanya galengan.
Apa fungsinya? Agar tanah Pak Udin dan tanah Pak Ahmad tidak dicampur baik. Jangan sampai memakan hak orang lain pada pembatasnya. Itu galengan ya. Jadi dalam akidah ibadah tidak boleh campur aduk bersama-sama, tidak bisa. Bisa masing-masing Pak. Itu namanya tegas namanya. Boleh saja Istiqlal berdampingan dengan katedral, tidak ada persoalan. Tapi akhbar Istiqlal Pak, boleh parkirnya numpang katedral, boleh muamalah begini. Acara misa di katedral, boleh numpang Istiqlal, boleh, tidak ada masalah. Muamalah namanya. Oh, kurang puas, biar umatnya juga baik-baik, bikin promo-promo jabatan silaturahim, tidak ada persoalan. Selagi dalam batas hablum nas, tidak ada persoalan. Tapi kalau sudah melewati batas Pak, penantang dan hilang, galengan dari bongkar, Pak pengurus masjid, boleh kami numpang di masjid Anda, kami mengadakan misa dan nyanyi, boleh nggak? Haram hukum itu, tidak boleh. Itu mencampur adukan ibadah namanya. Begitu pula kami mau mengabdi ini, mau silaturahmi numpang di katedral, boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Lagu ditutup oleh doa bersama. Ustaz Elfa doa ya, kata pendeta kami aminkan nanti. Setelah itu kami doa, Ustaz Elfa doakan. Haram hukumnya. Kenapa haram? Kita berdoa ke Allah yang Ahad, tauhid. Mereka berdoa ke Allah yang Ahad, Tuhan lain selain Allah, kesyirikan. Dan campurkan tauhid dan syirik, hukumnya haram. Makanya fatwa yang terakhir tak saya kagum itu, kagum Majelis Fatwa MUI, Profesor Asrul Ni'am, ketua dewan fatwa yang kagum saya. Itu luar biasa fatwanya. Apa fatwa beliau? Haram hukumnya umat Islam mengucapkan salam yang bukan Islam. Fatwa muncul Pak. Hebat itu Pak. Geger itu Pak. Umat Islam haram hukumnya mengucapkan salam yang bukan punya kita. Salam yang agama lain kita harus mengucapkannya. Salam kita apa? Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya apa? Kita mohon keselamatan, mohon keberkahan, mohon rahmat kepada Allah yang Maha Esa. Tapi salam mereka minta keselamatan, keberkahan, kesejahteraan, kebutuhan yang lain selain Allah. Ya, satu tauhid, satu kesyirikan, hukumnya haram. Setuju saja. Mantap fatwanya. Mantap. Jadi sekarang asyidda al-kuffar itu sudah mulai terbalik, tidak asyidda lagi. Ya, nah, itu yang pertama. Jadi ada sikap tegas sama orang kafir, bukan kasar, bukan caci makian. Mereka beribadah, kita hormati. Kita ibadah, mereka hormati. Agama menjamin, negara menjamin. Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kok. Ya kita berangkulan, artinya berbaik-baik, bertegur sapa, mereka ibadah kita hormati, kita ibadah kita hormati. Jaga kesatuan bangsa Indonesia. Jangan kita bermusuhan. Setuju, bagus. Tapi dalam akidah, ibadah tidak boleh bersatu, bisa masing-masing aja lah. Itu namanya asyiddah atau kufar. Yang kedua, ruhama'u bainahum. Umat Islam harus berlemah lembut sama mereka. Nah, ini terbalik Pak. Sama orang kafir berangkulan, berpelukan kayak teletabis. Tahu teletabis kan? Teletabis tahu nggak tuh? Apa? Berpelukan. Nah, itu teletabis tuh, mainan anak Pak. Berpelukan. Sama orang kafir berpelukan, berciuman, berangkulan. Sama orang muslim kotor-kotoran, saling hina, mengkafirkan, terbalik itu. Tidak boleh. Terbalik. Harusnya sama orang kafir asyidda,
sama muslim rahmat. Nah, kita sama muslim bisa saja beda-beda amalannya, tidak ada persoalan. Di sini kunut, di sana tidak kunut, tidak ada masalah. Di sini orang sama, di sana tidak ada persoalan. Itu namanya dalam ibadah saling menghargai. Semoga nanti ketemu di surga, itu aja. Ya, saya kagum ya, ketika Syekh Mufti ya, membesar Haram As-Sudais diundang Istiqlal, saya minta video itu, saya hadir Pak, Masya Allah. Beliau imam di Istiqlal Pak, subuh Jumat. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Orang hadir semua. Kenapa? Di Mekah tidak pernah Bismillah dikeraskan Pak, tidak pernah. Di Istiqlal dikeraskannya Pak, Bismillah dikeraskannya. Terus rakaat kedua, Sami Allahu liman hamidah, Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait. Kunut dia. Mana pernah minta kunut Pak? Mana pernah minta kunut? Kenapa? Mereka bermadzhab Hambali, maka Hambali. Yang setahu saya Hambali. Indonesia Syafi'i. As-Sudais di Istiqlal berubah mazhabnya, Syafi'i dia. Kunut subuh dia. Ya, Masya Allah. Bulan depan saya ke Mekah ketemu beliau, langsung ke beliau. Saya dengan beliau masuk mulai sama beliau juga. Guru saya juga beliau. Ketemu beliau, tanya ke beliau, Syekh, ya kenapa engkau di Indonesia imamnya kunut subuh? Kenapa kunut subuh? Di Mekah tak pernah. Apa jawaban beliau? Bikin saya kaget Pak. Apa jawabannya? Apakah saya salah? Saya kunut subuh. Itu pertanyaannya Pak. Apakah saya salah? Wih, kaget saya. Dia nggak menjelaskan Pak, nggak menjelaskan. Tapi bertanya balik, apakah saya salah? Saya jawab, tidak salah Syekh. Ya sudah, selesai masalah. Kenapa dibahas? Kalau nggak salah selesai, kenapa dibahas? Hebat beliau. Ya? Itu kan khilafiyah. Khilafiyah sampai kiamat nggak selesai Pak. Terus apa penyelesaiannya? Penyelesaiannya saling menghormati, beramal sesuai amal masing-masing, selesai sudah. Jangan saling menyalahkan, mengutuk-utukkan. Jadi Allah menginginkan, hai umat Muhammad, sama orang kafir kalian tegas, tidak boleh bercampur-campur. Tapi sama orang Islam toleransi. Makanya saya sebagai ketua umum Iradul Binata punya moto dalam punya moto Pak. Motonya apa? Bersatu dalam usuliyah, toleransi dalam furqiyah. Dalam akidah kita satu, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, apapun ormasnya satu, Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam beribadah beda mazhab, toleransi, titik, itu aja. Ya, di Allah menginginkan kepada orang kafir tegas, sama orang beriman dan orang bunuh. Ketiga, Tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Umat Muhammad itu engkau lihat, hai Muhammad, mereka sholat, sujud, rukuk mereka. Umat Muhammad wajib sholat. Kalau ada umat Muhammad yang tidak sholat, tercoret dari umat beliau, keluar, murtad dari Islam. Namanya murtad majazi. Di dua murtad, majazi dan hakiki. Kalau majazi di mata kita masih Islam, di mata Allah sudah keluar Islam. Tapi kalau murtad hakiki, di mata Allah, di mata kita luar biasa, berpindah agama. Orang tak sholat murtad majazi. Kira-kira ada nggak umat Islam yang tidak sholat sampai hari ini? Ada nggak? Umat Islam yang sholat masih banyak. Ayat mengatakan kalau mereka tidak pernah sholat, mereka sudah keluar dari Muhammad, murtad majazi. Hadis muncul, hadis mengatakan man tarakas sholat muta'ammidan
faqad kafar. Barang siapa yang tidak sholat, hukumnya kafir. Hadis sahih, kafir. Makanya ketika Nabi diminta jadi imam jenazah Pak, oleh sahabat, ya Rasul, boleh nggak engkau imam jenazah orang ini? Apa kata Nabi? Saya siap imam jenazahnya. Dua syaratnya. Apa itu? Pertama, jenazah itu dulu ketika hidup dia sholat tidak? Dia sholat tidak? Kalau dia nggak sholat, saya nggak mau imamnya. Kalau dia sholat, siap imamnya. Itu pertama. Kedua, dia berutang. Ya Rasul, jenazah itu punya hutang. Kata Nabi apa? Saya tidak jadi imamnya. Saya punya hutang lunas. Kata Abu Bakar, ya Rasul, saya pinjam hutangnya. Benar Abu Bakar? Benar semua. Nah ini Imam Hanifah. Besok lagi tagih. Abu Bakar besok hutangnya. Sudah, alhamdulillah. Artinya apa? Umat Islam wajib sholat. Yang kedua, umat Islam yang bukan wajib lunas hutangnya sebelum dia mati. Jangan sampai mati mau hutang. Kenapa? Hutang itu nanti diselesaikan di mahkamah Allah. Di mahkamah Allah, ahli ibadah bisa ke neraka kalau hutang dibayar. Na'udzubillah min dzalik. Itu hati-hati. Jangan enak berhutang membayar. Umat Muhammad harus tegas. Jadi yang ketiga, umat Muhammad mereka harus sholat. Yang keempat, simahu fi wujuhihim min athal sujud. Di wajah mereka tampak bekas mereka sholat. Di wajahnya tergambar wajah orang sholat. Artinya apa? Bukan tafsirnya. Jangan salah paham. Ada yang anggap yang hitam-hitamnya salah. Bukan itu Pak. Kalau hitam hitam faktornya, standarnya ibu-ibu tiga hitam Pak. Ibu ada hitam. Apakah dia akan sholat? Jadi ini bukan standar Pak. Kalau hitam, alhamdulillah kita tidak akan sholat. Yang dimaksud bukan itu. Apa tafsirnya? Bukan tafsirnya. Apa tafsirnya? Yang saya ketahui adalah wajah mereka itu simbol diri. Wajah itu simbol kepribadian. Artinya di wajah mereka terlihat akhlak yang mulia, yang keji, yang bukan tersingkir, sebagaimana tujuan sholat didirikan. Pandangannya tentu nggak sinis ke orang lain, ucapannya mulia, nggak menyinggung orang, nggak caci makian, tidak carut-marut. Di wajahnya itu tergambar kepribadiannya. Itu artinya. Ya. Buktinya apa? Buktinya bapak ibu dipancung lehernya, dipancung, ya, terus kepalanya taruh di kamar, badan dijejerkan, panggil keluarga, mana suamimu, mana orang tuamu, mereka kenal tak? Mereka kenal tak? Tidak kenal Pak, tidak akan kenal. Ya, kenapa tidak kenal? Wajahnya ada, tidak ada kepalanya. Tapi sebaliknya, pancung kepalanya, kepala jejer sini, jejer kepala sini, badan disimpan di kamar, ditumpuk. Panggil keluarga, tahu nggak dia? Mana suaminya, mana orang tuanya? Tahu kenapa? Kepalanya ada. Artinya kepala itu menggambarkan totalitas diri. Itu tafsirnya. Jadi umat Muhammad itu wajah mereka menggambarkan akhlak yang mulia. Umat Muhammad tanda dia sholat, hidupnya berakhlak karimah. Ke Allah berakhlak, ke manusia berakhlak, ke hewan berakhlak, ke tumbuhan berakhlak, ke lingkungan berakhlak. Hidupnya akhlaknya mulia. Tapi sayang sekarang Pak, sekarang di mana-mana ditampilkan kebijakan akhlak. Na'udzubillah, kezaliman, penindasan ditampilkan, tak nampak akhlak mulia. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan dengan ayat ini, dengan ayat peringatan tiap tahun,
merubah akhlak manusia menjadi akhlak yang mulia. Di Allah akhlaknya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-Zariyat 56. Akhlak Allah patuh Allah, beribadah kepadanya, taat perintah, tinggalkan larangan. Akhlak Allah. Akhlak manusia, hormati mereka. Jangan karena masih hidup, sudah mati pun hormati dia. Manusia sudah mati, hormati, apalagi hidup. Kata Nabi, kita mau ke jenazah, Pak, jenazah, pelankan tanganmu, kata Nabi. Jangan keras-keras ya, nanti dia sakit. Lebih banyak masuk Amerikanya, Pak. Orang mati, Pak, kalau kita keras-keras, jangan terasa, Pak, sudah mati. Tapi ada hadisnya, pelankan tanganmu, nanti dia kesakitan. Itu maknanya apa? Maknanya kiasan, Pak. Walaupun sudah mati, sudah bangkai, tetap hormati. Sudah bangkai saja hormati. Kuburkan baik-baik, mandikan baik-baik, apalagi masih hidup. Jenazah lewat, Pak. Yang sedang lewat berhentilah, hormati jenazah lewat. Artinya apa? Nabi mengajarkan manusia walaupun sudah mati, hormati, jangan siksa, apalagi masih hidup. Sekarang, Pak, jangankan mati, hidup aja siksa, Pak. Hidup aja siksa. Orang Pak, dah segan-segan, Pak, mutilasi, perkosa, bunuh. Na'udzubillah. Di mana akhlaknya? Akhlak ke hewan, ke binatang. Kita nyembelih hewan kata dia, Pak, tajamkan pisaumu, nanti dia kesakitan. Itu akhlak hewan. Kayak hewan akhlaknya. Nabi Sulaiman menampakkan akhlak hewan. Sulaiman, Pak, begitu dengan tentaranya berdua mau jalan, Pak, jalan lurus, Pak. Semut, Pak, bukan manusia. Semut, Pak, mau lewat. Apa Sulaiman? Tentara itu stop, tunggu. Sedang kencang, Pak, direm, Pak. Kalau mobil beruntut, Pak. Kalau mobil direm, Pak, beruntut, Pak. Stop. Tentaranya terhenti semua. Semut mau lewat. Kalau lewat, injak dia nanti. Ini akhlak Sulaiman ke binatang, Pak. Saya nangis, Pak, ketika saya di Cina, di Jepang, di Amerika, di negara kafir, Pak. Nangis saya. Kenapa nangis, Pak? Suatu kali di Cina, di negara kafir, negara ateis, Pak, saya mau nyebrang, Pak, dengan keluarga, mau nyebrang, Pak. 3 meter mobil, Pak, berhenti semuanya, berhenti, Pak. Ya Allah, tenang, nyaman saya, Pak, saya nyebrang. Sampai seberang, Pak, baru berhenti, pelan-pelan, Pak. Nggak ada, tim nggak ada, Pak. Jalan dia. Ya Allah, saya negara kafir kok begini ya, menghormati jalan kaki. Di Indonesia gimana, Pak? Indonesia gimana? Kita mau nyebrang saja gimana, Pak? Kita mau nyebrang, Pak. Dari sana, Pak, wah, kencang, tim. Kadang-kadang, Pak, motor tuh Pak Haji, dia putih, baju gamis, baju putih. Ibu-ibu yang berjilbab yang panjang. Tetapi sudah di tengah jalan kita masih panjang, Pak, masih panjang. Gimana akhlaknya? Pakaiannya muslim, tapi gimana akhlaknya? Orang kafir kok dia berhenti menghormati lagi. Yang salah apanya? Menurut saya yang salah beragamanya, tapi praktek agamanya yang tidak ada. Pemahaman agamanya kurang, amalannya yang ditinggalkan. Itulah akhlak ini yang rusak. Ya, saya pernah juga di Jepang, tinggal berjalan di taksi, Pak. Dompet kita di sini penuh uang, kartu semuanya termasuk ke hotel. Di taksi, Pak, tinggal sampai di hotel, Pak, masuk kamar bisa. Aduh, astagfirullahaladzim, dompet hilang. Saya termenung, Pak, ya Allah, apa salahku ya Allah? Setengah jam kemudian, Pak, saya termenung, Pak, datang security, Pak. Apa katanya? Ini punya Anda? Alhamdulillah. Dia berarti ketemunya, ini super taksi katanya. Terima kasih, Pak. Jepang, Pak. Terima kasih, Pak. Dompet hilang, Pak, di taksi, Pak. Tinggalan di antar hotel, Pak. Alhamdulillah.
Kalau kita gimana? Jangankan di hotel, Pak, jangankan di taksi, di masjid ketinggalan Pak. Di masjid bisa hilang juga. Di masjid Pak. Coba aja tes. Atau sendal yang bagus bawa masjid Pak. Allahu Akbar. Di mana akhlaknya? Suatu kali di Australia, dalam kecil Pak kita mau keluar dari kecil Pak keluar, yang besar kita. Orang dalam besar tahu Pak, tahu diri. Ini hak saya ini, hak saya ini. Dan orang dari luar Pak keluar, itu hormati orang keluar, kasih ke jalan. Orang kafir Pak ke jalan. Sehingga orang mau keluar Pak kasih jalan Pak. Jalan kecil Pak, kapan keluarnya? Hah? Di Indonesia mana ada? Ini hak saya. 1 jam kita nunggu Pak, belum ada yang kasih Pak. Jangan terus. Mana akhlaknya? Untuk itu kembalikan ke Rasulullah, akhlak Rasulullah mulia. Hadisnya mengatakan, wallahu fi awnin abdi maka Allah akhihi. Allah membantu seorang hamba selama hamba membantu saudaranya. Ayo, mari membantu orang lain. Betul itu hak kita, jalan kita Pak. Dan orang yang memperlewat kasih jalannya. Ya, kesalahan. Jadi Muhammad akhlaknya mulia, umatnya wajib berakhlak mulia. Ya, 4 adab Muhammad. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjadikan Muhammad uswatun hasanah kita. Semoga Muslim Indonesia mayoritas mengamalkan ajarannya, Al-Quran, hadis diamalkan sehingga tampaklah mulia akhlaknya. Ke Allah taat, ke manusia berakhlak, ke hewan berakhlak, ke tumbuh-tumbuhan itu hidup Pak. Dia butuh dirawat, siram dia. Panas Pak, panas, tumbuh-tumbuhan nangis Pak. Rawat dia, siram. Itu akhlak dari tumbuh-tumbuhan. Ya, mudah-mudahan kita nanti Allah matikan komisi berakhlakul karimah. Akhlak Allahnya bagus, habib Allah lancar, akhlak makhluk juga bagus, habib minas. Semoga dengan kajian ini kita tersentak, Allah kasih hidayah kita mengamalkannya. Kedepannya, ayo mengembangkan usaha lain, hormat orang, kasih orang kebenaran, kasih jalan. Akhlak kita mengangkat derajat kita. Semoga akhlak ini kita ke surganya Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Sudah masuk suruh ya, suruh sudah, tinggal kita melaksanakan sholat sunat isra atau duha yang ditawarkan dalam soalan. Tapi jika ada bertanya agak 10 menit ya, paling lambat. Kalau ada kita diskusi kalau ada. Kalau ada tutup. Silakan. Ya boleh Pak, silakan. Mungkin pertemuannya agak 10 menit Pak, jam 6 pas kita selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat menarik paparan Ustadz, di mana Rasulullah Nabi kita Muhammad adalah menjadi tokoh uswatun hasanah. Terkait hal ini, apologet non muslim, artinya agama di luar sana, banyak menghujat atau menyudutkan kaum Islam. Contoh yang paling simpel adalah bahwasanya Islam itu adalah paganisme, penyembah berhala, penyembah makhluk yang dibuat oleh Allah. Katanya setiap orang sholat atau naik haji semua menghadapnya ke batu yang di Mekah. Nah, hal ini sangat tidak mencontohkan, itu kata apologet non muslim. Satu lagi Ustaz, bahwasanya katanya kalau orang mau malaf harus bersunat. Tapi kata apologet non muslim bahwa saya sudah membuka hadis dan Al-Quran bahwa Rasulullah atau Nabi Muhammad tidak bersunat. Mohon penjelasan hal ini karena dua alat ini menjadi menyudutkan untuk umat Islam. Ya. Orang yang tidak tahu memberikan pandangan berbeda itu wajar.
Mereka tak kenal Islam, makanya mereka sudutkan. Tapi mereka kenal Islam, paham Quran, ngerti hadis, mereka akan masuk Islam. Yakinlah. Makanya banyak mu'alaf mereka karena sudah belajar Islam. Karena mereka nggak paham saja, nggak ngerti aja. Sikap kita apa? Sikap kita, mereka hujat kita. Kata Nabi, jangan balas hujatan mereka, jangan balas. Biar aja mereka balas, jangan balas. Tapi tampakkan kita itu muslim benar. Tampakkan saja akidah kita, akhlak kita, amal kita, tampakkan saja. Tuh nanti kita terkenal. Nah, kapan perlu kalau kita tahu pasal hukumnya, yang hujatun tentu dia bilang dia Islam tidak seperti itu. Ini Islam sebenarnya. Anda belum paham Quran, belum mengerti hadis. Ya, nah, ini kami kasih pengertian. Jadi sangat wajar orang yang tidak kenal, tidak tahu beda pandangannya. Sini seperti kita wajar. Untuk itu kita perlu mengkaji isinya dan kita tampakkan memenangi mereka. Justru pada sekarang menurut saya yang parah, yang susah menghadapi itu umat Islam yang modelnya ulama, paham Quran, ngerti hadis, justru itu pandangan Islam itu paling parah. Sampai-sampai mereka memfatwakan semua agama sama kok. Nah, ini yang paling parah. Menghadapi umat Islam yang ngerti Islam, berpandangan hadis Islam itu lebih parah daripada orang lain yang beda agama, pandangan kita beda. Jadi menurut saya, pandang mereka yang begitu biasa, mereka tak paham. Cukup kita siarkan saja, buka ayatnya, buka hadisnya. Ini benar, bukan itu. Ini Islam. Islam mengajarkan begini. Muhammad memerintah Yahudinya, Nasraninya, Majusinya. Nabi tak pernah memerangi mereka duluan. Nabi balas perang kalau mereka Nabi diperangi. Tidak pernah sejarahnya Nabi belum pernah. Tidak pernah. Nabi mulai menjadi mereka tidak pernah. Nah, artinya kita cukup bersabar menghadapi tuduhan mereka. Toh nanti kalau mereka tahu, mereka malu, mereka masuk Islam. Sekarang terbukti kok banyak pendeta masuk Islam. Saya pernah Pak, satu duduk dengan netizen itu petunjuk kelas berapa. Ketika itu dia umroh, hotelnya diobrolin di Madinah, sama di sampingnya Sahah, dekat kami Pak. Tapi saya intai terus, sejak di masjid saya intai terus, saya barengan dengan dia. Saya duduk dekat hotel dia tuh, sampai dia keluar, saya baru keluar bersama dia. Sengaja Pak. Dan dia punya pengawal, ada askar pengawal. Saya bilang askarnya yang kelap, agak penyanyi, dialog. Sampai di Nabawi, Pak duduk dekat. Ya. Siapa saya tanya ke askar yang mengawalnya, belum Pak, ini mukanya bersih. Tapi ini semua Pak, bertato semua Pak, tato semua. Badannya penuh tato Pak, mukanya bersih. Tapi nampak tatonya. Saya tanya ke askarnya, apa kata beliau? Dulu ketika dia tak tahu, dia bertato, dia preman, ya, dia tak nama Allah, dia muslim. Tapi setelah masuk Islam, dia menggambarkan akhlak mulia, mendakwahi kawan-kawannya untuk masuk Islam sama dia. Nah, sekarang Pak netizen itu Pak berdakwah di kalangan petunjuk-petunjuknya, tapi nggak dimimbar dakwahnya. Tapi dakwahnya di lingkungan Pak, ditemukan kawan-kawannya petunjuk Pak. Terbukti tahun kemarin Pak, tahun sebelumnya ya. Tahun kemarin salah. Netizen Pak membawa 18 orang petunjuk kelas dunia. Di Islam kali dia dibawa oleh Masya Allah. Pengakuan dari pengawalnya, dulu dia juga pada sinis ke Islam dulu, tapi setelah masuk Islam dia bilang Islam lah.
Setelah dia tahu, dia berislam, dia akan Islam. Semoga begitu kan. Jadi tuduhan mereka itu Islam paganisme, Islam itu teroris dan lain-lain, biarlah mereka tidak tahu, belum tahu mereka. Tapi kita buka ayatnya, buka hadisnya, Islam itu bukan teroris, Islam itu rahmatan lil alamin. Nah itu terbukti di Indonesia, Islam menghormati gereja-gereja, menghormati tempat ibadah pemerintah. Kita tidak pernah hancurkan. Baik, ya. Dimanapun negaranya, Islam itu toleransi kepada umat lain. Tidak pernah mulai hancurkan gereja, tidak pernah. Jadi tuduhan itu tidak benar. Dan kita tidak usah balas, nanti mereka tahu sendiri. Itu aja. Ya, gitu. Cukup umatnya saja menampakkan agama Islam, agama rahmatan lil alamin. Itu aja. Ada lagi? Ada lagi? Di kesimpulannya apa? Kesimpulannya baik umat lain atau umat Islam sendiri, kalau mereka duduk Islam macam-macam, mereka beragama Islam, itu intinya. Tugas kita memahamkannya, itu aja. Terus kita memahamkannya. Dia belum mengerti isi Quran, hadis. Dia hanya mengambil sedikit ayat, potong-potongan, dan mereka tafsirkan dengan pemahaman sendiri. Tidak tafsir sebenarnya. Itu. Sekarang bukan hanya non-muslim Pak yang begitu, orang Islam saja, tapi kafir juga begitu. Ya, sehingga mereka sinis ke Islam juga ada begitu. Ya mudah-mudahan pemahaman ke Quran dan Sunnah pertama-tama semakin sadar mereka insya Allah. Ya, masih ada? Cukup ya. Ya mudah-mudahan Allah angkat Islam, Allah angkat umatnya yang cinta Islam. Allah kasih hidayah ke siapapun yang benci Islam. Mudah-mudahan dunia penuh kedamaian. Indonesia dipimpin dengan cara rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita semua dimatikan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kurang. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.